Amitofo, selamat sore. Jadi kita sambung lagi ini penjelasan Cingkang Cing ya bagian 2 yang kita jelaskan judulnya saja. Jadi tadi agak kita sambung bahwasanya kebijaksanaan itu bisa memotong semua kilesa fanau, kilesa kita, yaitu keserakahan, kebencian dan kebodohan kita. Ditambah lagi kesombongan atau keangkuhan dan keraguan-raguan. Biasa dalam bahasa Mandarin disebut utu 5 racun, yaitu tan chen che man yi, keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan dan keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu termasuk racun juga, karena kita menjadi ragu terhadap kebenaran, terhadap hukum kesunyataan, terhadap hukum sebab akibat. Karena kita ragu, tidak jelas terhadap hukum sebab akibat, ragu kita akan berbuat baik itu bisa menghasilkan kebahagiaan. Kita ragu, makanya sewaktu kita melakukan kebajikan itu, kita jika ada halangan, kita menjadi apa? Kita menjadi batal, kita menjadi mundur. Karena keraguan, padahal itu hukum sebab akibat itu tidak pernah membohongi kita. Jadi cingkang ini, fasrana ini sangat keras sekali. Dia bisa menghancur leburkan 5 racun ini. Jadi dengan hancurnya 5 racun ini, maka hancurnya lah kemelekatan terhadap keakuan. Jadi tercapailah kondisi uwo, tanpa aku atau anatta. Inilah yang kita sebut sebagai pora prasna, kebijaksanaan, zhihui. Jadi cingkang pora mito jing fasrajeka prasna paramita sutra ini adalah sutra yang bisa apa? Melepaskan kita, membawa kita, menyeberangi kita ke apa? Dari yang menderita, dari tempat yang menderita, dari alam yang menderita, dari kondisi situasi yang menderita, terlepas menuju kebebasan, kesempurnaan, pencerahan. Judulnya sudah jelas bahwa Cingkang Poro Mito Jing adalah arti dari apa? Hanya kebijaksanaan yang bisa menyeberangkan, membebaskan kita dari penderita. Jadi topik berikutnya yang akan kita bahas adalah ini. Sebelum memasuki masa Senin ini membahas Cingkang Cing ini dalam empat tahap. Tahap pertama dia menjelaskan kalau Cingkang Cing ini Sang Buddha babarkan ini untuk siapa targetnya, siapa orang-orang yang diharapkan mengerti isi dari sutra intan ini. Yang kedua, Yao I ini apa hal-hal penting apa yang dalam Cingkang Cing, dalam sutra intan ini yang harus kita perhatikan. Isinya itu poin pentingnya itu apa? Yang ketiga ialah Shishang Shepian. Ini alurnya ini bagaimana? Ini Cingkang Cing ini alurnya ini cara-cara kita mendalami, cara-cara kita mempraktekkannya ini bagaimana? Yang keempat baru pencapaiannya, tujuannya itu apa? Jadi ini 4 hal yang akan dibahas untuk berikutnya. Jadi harap semuanya sabar mendengarkan penjelasan Cingkang Cing ini, karena penjelasan ini tidak mudah untuk dijelaskan dan tidak mudah untuk dimengerti. Jadi Sepuh hanya berusaha untuk menjelaskannya agar semuanya bisa mengerti. Jadi sebelum memasuki 4 tahap yang dibagi oleh masa Senin ini untuk menjelaskan isi dari Cingkang Cing ini, kita bahas dulu satu hal yang agak membosankan, tapi ini harus kita ketahui karena ini menekankan betapa pentingnya sutra intan ini sepanjang sejarah Buddhism di Cina. Jadi sebelum ini ditranslate dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin, ke bahasa Cina itu dulu sebelum sutra ini dibawa ke Cina ini, di India ini telah banyak
telah ada orang-orang yang mendalami dan menjelaskan isi sutra ini. Ada 2 orang yang tercatat sampai sekarang di Tripitaka di Taiwan itu ada simpanannya penjelasan mereka tentang Jing Kang Jing. Jadi kedua orang ini adalah orang India, biku India yang mendalami sutra ini dan memberikan penjelasannya, yaitu asanga dalam bahasa Sanskerta, bahasa Mandarinya ucuo, adik laki-lakinya yaitu Fasubandu atau Wuqin. Jadi ini 2 bersaudara ini menjelaskan Jing Kang Jing ini menjadi nama lengkapnya Jing Kang Polo Mito Jing Lun, dia tambah Lun di belakangnya yaitu Abhidhamma. Jadi kebanyakan yang lebih sederhananya Jing Sutra itu adalah kata-kata Sang Buddha membabarkan Dharma oleh disebut Jing Sutra. Jadi kalau sudah dijelaskan itu, misalnya kayak Asanga sama Fasubandu ini yang menjelaskan Jing Kang Jing ini disebut Lun atau Abhidharma. 2 orang ini telah menjelaskan isi Jing Kang Jing. Terus di Tiongkok, setelah tersebar di Tiongkok dari Kumara Jiwa Cumolose pada abad ketiga pertengahan begitu, Cumolose atau Kumara Jiwa telah menjelaskan Jing Kang Jing ini dari zaman Kumara Jiwa sampai 300 tahun ini sudah ada 6 para sesepuh Mahayana yang menjelaskan Jing Kang Jing ini, menjelaskan Sutra Intan ini. Jadi betapa pentingnya Sutra Intan ini bagi para pelatih diri. Karena kenapa? Sutra Intan ini termasuk tentang dia bagian jurusan apa? Jurusan kebijaksanaan yang didambakan, yang diinginkan, yang dikejar oleh semua para pelatih diri. Jadi tujuan kita berlatih diri itu yang benar-benar ingin berlatih diri, pasti tujuannya itu untuk apa? Untuk memiliki kebijaksanaan. Para master Zen mereka bermeditasi itu bukan untuk mencapai samadhi. Samadhi itu hanyalah proses yang akan mereka dapatkan. Tapi tujuan akhirnya itu untuk apa? Tujuan utamanya itu untuk memiliki samadhi, untuk memiliki kebijaksanaan, prasna atau智慧. Jadi setelah Kumara Jiwa atau Cumolose, ada 5 orang lagi dalam 300 tahun ini mereka menjelaskan tentang Jing Kang Jing Sutra Intan, yaitu ada Puti Liu Zhi, Bodhi Ruci, ada Zhengdi, ada Jituo, ada Xuan Zhang. Xuan Zhang itu gurunya Sun Gokong yang kita tahu, Xuan Zhang, atau biasa kita taunya Dong Sam Zhong. Dia pun ada menjelaskan Jing Kang Jing. Ada lagi I Jing. Jadi 6 orang ini adalah sesepuh yang terkenal dalam apa? Dalam mentranslate, dalam menerjemah kitab-kitab suci ini. Terus pertanyaannya, sekarang yang kita baca pada umumnya Jing Kang Jing ini, kitab suci Sutra Intan ini, siapakah yang mentranslate? Mungkin semuanya kurang mengetahuinya ya. Tapi sesungguhnya yang kita baca, yang sekarang sangat populer, yang sekarang kita baca, sekarang yang kita baca misalnya ada Vihara membaca Puja Bhakti, Jing Kang Jing yang kita baca, atau yang sekarang di Taiwan, di Cina gunakan itu siapa yang mentranslate, siapa yang menerjemahkannya? Sesungguhnya yang menerjemahkannya adalah yang sekarang kita pakai adalah dari Kumara Jiwa, Cumolose. Kumara Jiwa ini bukan orang Cina, dia adalah orang Kucha, orang yang dekat Silk Road yaitu Jalur Sutra, sekitar Iran, Irak begitu.
Jadi sementara Sefu jelaskan sampai di sini, semoga semuanya bisa bersabar mendengarkan cingkang-cing ini. Karena untuk mendapatkan kebijaksanaan itu tidak mudah. Jadi kita harus mendengarkan Dharma, membaca sutra, baru kita mengerti apa yang dibabarkan oleh Buddha, oleh Sang Buddha. Dengan kita mengerti, merenunginya dan mempraktekkannya, baru muncullah, baru timbullah, baru kembanglah kebijaksanaan kita. Amin.